الصالحين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu orang pun di dunia ini yang dia ini merasa bahwasanya dulu dia punya rencana ingin datang ke dunia. Tidak satupun orang yang merasa dulu saya punya rencana, saya ini ingin hidup sebagai seorang laki-laki, saya ingin hidup, ingin tinggal di Ngawi, saya ingin begini, ingin begitu, tidak ada. Tiba-tiba sudah lahir ke dunia tanpa kita pernah berencana. Sebagaimana datangnya kita ke dunia ini sama sekali bukan rencana kita, maka perginya kita dari dunia pun juga bukan rencana. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dulu di dunia ini ada orang-orang hebat, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Adam, Nabi Nuh, semua pernah hidup di bumi kita ini. Orang-orang soleh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah hidup di dunia ini. Sekarang hanya tinggal ceritanya saja. Dulu di dunia ini juga pernah hidup orang-orang yang sangat buruk, seperti Korun, seperti Namrud, pernah hidup di dunia juga. Yang pernah ngaku jadi Tuhan pernah hidup di dunia juga. Ada raja yang besar, Brawijaya pernah hidup di Indonesia ini juga. Siliwangi pernah hidup di Indonesia ini juga. Dulu ada proklamator yang hebat, Soekarno-Hatta pernah hidup juga. Dan sekarang tinggal ceritanya saja. Maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang soleh pun ataupun orang-orang buruk juga tidak boleh berlama-lama di dunia. Kalau Nabi Nuh itu datang ke sini 100 tahun yang lalu, Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. 100 tahun yang lalu datang ke Ngawi ini belum ada apa-apa. Nanti ketika 500 tahun datang ke sini ketemu kita, 100 tahun ke depan datang lagi sudah tidak ada lagi semuanya. Yang duduk di majelis ini, yang 100 tahun ke depan masih akan hidup, kira-kira siapa? Kebanyakan orang cuma 60 tahun, 70 tahun. Maka dunia ini maknanya hanya sementara, tempat mampir saja. Maka dulu guru kita Kiai Haji Uzairah Abdillah, ketika beliau itu divonis oleh dokter, ini umurnya nggak akan lama lagi. Ini umurnya nggak akan lama lagi, tidak sampai 3 tahun sudah wafat. Maka ketika beliau pulang itu nangis semua, kiai nangis semua, pada nangis. Maka Uzairah itu kenapa kamu nangis? Kita ini satu perjalanan, seperti orang itu masuk ke terminal. Nanti ada yang bisnya dipanggil awal, ada yang bisnya dipanggil akhir. Tujuan kita sama. Cuman saya
Berarti kalau saya berangkat awal, kamu nunggu sini, perjuangannya kamu, nanti saya tunggu di sana. Bagaimana? Jadi sepertinya orang tuh meninggal itu bukan meninggal. Itu seperti di terminal dipanggil lebih awal, kita nggak tahu dipanggilnya kapan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hidup yang sebentar ini, manusia ini dihidupkan di dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dan jin ini untuk menyembah, menghamba kepada Allah. Yang lain itu tambahan, kerja itu tambahan, kekuasaan itu tambahan. Tujuannya apa? Mendekat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ada seorang raja besar, namanya Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham rajanya raja, rakyatnya itu masya Allah. Buahnya kalau beliau itu berjalan nanti membawa 1000 kuda, membawa berapa ribu, membawa berapa ratus pembantu, saking hebatnya. Nah, ketika beliau tidur malam di atas kasur yang empuk sekali, bersama istrinya tidur dengan begitu nyenyaknya, kamarnya ada AC-nya. Maka tiba-tiba terdengar suara berisik itu dari atas genteng. Kodak. Ibrahim bertanya, siapa di atas genteng itu? Malam-malam kok berisik aja, siapa itu? Saya, Tuan. Kenapa kamu di situ? Saya sedang nyari onta saya yang sedang hilang, Tuan. Kamu itu kok belum kok? Onta kamu cari di atas genteng itu gimana? Emang onta ada sayapnya? Maka dia teriak, Tuan, memang saya ini bodoh, Tuan, tapi Tuhan lebih bodoh lagi. Tuhan itu mencari Allah kok di atas kasur. Gimana kira-kira? Kita nyari Allah itu di mana? Sambil tiduran? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bangun tuh kaget, langsung datang duduk di tempat singgasananya, di tempat singgasana langsung. Ngelamun terus, siapa tadi malam orang yang ingatkan saya ini? Saya suruh ibadah itu, siapa yang ingatkan saya itu? Tengah-tengah ngelamun, tiba-tiba datang pengemis. Bajunya itu compang-camping, rambutnya itu acak-acak, gak disisir, mukanya itu kusam tapi wibawa. Sehingga ketika beliau datang pengemis tadi, lewat tuh semua pengawalnya gak berani negur. Pengemis tadi berani sampai datang tepat di depan Ibrahim Adham. Fulan, kamu mau ngapain kamu kesini? Ini saya mau masuk hotel ini loh, Tuan. Hotel ini loh, penginapan. Ini bukan penginapan, ini kerajaan saya ini. Oh, kerajaan. Kerajaan itu dengan penginapan bedanya apa, Tuan? Kalau penginapan itu orang datang 1 hari, 2 hari, kemudian pergi. Kalau kerajaan itu selama-lamanya. Tuan, ini kerajaan siapa? Kerajaan saya. Dulu punya siapa? Dulu punya ayah saya. Sebelumnya punya kakek saya. Oh, berarti sama aja Tuan dengan penginapan. Kakek Tuan datang ke kerajaan ini, kemudian pergi. Bapak Tuan datang, kemudian pergi. Sekarang Tuan datang, sebentar lagi pergi. Begitu pula kita seperti itu yang kita melihat ini. Dulu kita punya kakek, mana sekarang? Sudah pergi. Kita punya ayah, mana sekarang? Sudah pergi. Jadi manusia itu kalau melihat orang mati, itu seakan-akan yang mati itu orang lain. Ada orang mati, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mati itu siapa? Tetangga kita, kan dia. Mendekat lagi. Yang mati siapa? Keluarga, kan dia. Yang mati siapa? Ayahnya, kan ayah. Lama-lama yang mati siapa? Yang mati dirinya sendiri.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar itu kaget, ya Allah, saya ini cuma sebentar di dunia ini. Kalau saya nggak ibadah di akhirat bahaya saya ini, ditinggalkan kerajaannya. Dia lewat ketemu tuh pengembala kambing punya dia sendiri, dipinjam bajunya pengembala kambing, baju istana diberikan kepada dia. Langsung jalan kaki. Setiap 1 mil sholat 1000 rakaat. 1 mil lagi sholat lagi 1000 rakaat. 1 mil lagi sholat 1000 rakaat. Bajunya cuma 1. Dia tuh baju cuma 1. Kalau ruku Allah sobek dikrek. Nanti salam dibetulin lagi, dijahit. Sholat lagi, bentar lagi, robek lagi terus. Sampai ketika beliau itu jahit, jarumnya itu jatuh ke sungai. Maka dia doa, ya Allah, jarumnya kembalikan untuk saya, ya Allah. Ini baju saya sobek, gak bisa sholat nanti, ya Allah. Langsung keluar dari air itu 1000 ikan bawa jarum emas semua. Maka beliau mengatakan, hei ikan, saya ini sudah korbankan harta saya semua untuk mendekat pada Allah. Kamu datang untuk ganggu lagi. Balik. Saya gak butuh itu. Saya minta jarum saya yang tadi tayangan tadi loh. Jarum saya yang karatan itu mana? Jarum emas, gak butuh emas. Itu kerajaan sudah saya korbankan untuk Allah. Mau ada datang lagi ganggu-ganggu lagi, gimana? Langsung ikannya balik lagi bawa 1 jarum yang sudah karatan, sudah tayangan. Dipakai lagi, jahit, sholat lagi. Paginya puasa, malamnya tahajud. Paginya puasa, malamnya tahajud. Sampai akhirnya lemes, kurang makan. Dulu gemuk, putih, seger. Sekarang tuh puasa terus, hidup gak pernah pakai alas, gak pernah pakai kasur, sehingga mukanya jadi jelek, kusut. Saking kelaparannya beliau sholat tuh berdiri pingsan, berdiri lagi pingsan lagi, berdiri lagi pingsan lagi. Maka takbir masjidnya itu ngira orang gila. Ini ada orang bajunya compang-camping, pingsan-pingsan terus, ayanan gitu lagi. Gila ini. Ditarik, diseret, dibawa keluar masjid. Ketika diseret itu kepalanya kebentur tiang, keluar darahnya, kebentur pintu, keluar darahnya, terus sampai darah semua masjidnya. Maka beliau mengatakan, alangkah senangnya diriku seumpama tiang masjid itu jumlahnya 1000. Sehingga kepalaku semakin banyak kebentur tiang, semakin banyak darah yang mengalir sebagai bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kira-kira? Terus beliau jalan ke Mekah sana. Di Mekah itu hari-hari rezekinya itu nyari rezekinya itu apa? Nyari kayu bakar. Dicari kayu bakar, nanti putar. Siapa yang mau membeli kayu bakar saya ditukar dengan barang yang halal, dikasih roti 1 suap, dimakan, sudah. Besok lagi terus sampai beberapa puluh tahun, sampai anak beliau itu sudah jadi raja besar di kerajaannya. Anak jadi raja besar, maka anaknya tanya kepada ibunya, Bu, ayah saya itu siapa kok sebenarnya itu? Saya lahir kok sudah gak punya ayah. Ayah saya itu di mana? Sudah meninggal atau di mana? Maka ibu itu diam, gak mau ngaku. Terus sampai dia ngaku, nah, ayah kamu namanya Ibrahim ibnu Adham. Sekarang dia itu tinggalnya di Mekah Al-Mukarramah sana ibadah, terus gak mau kemana-mana. Kalau mau pengen jumpa ke sana loh, ke Mekah sana loh, jumpa dengan dia. Maka betul anaknya dengan pasukannya itu datang ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, di Mekah itu Ibrahim sedang ngaji ini, sedang bayar nasihati orang, tengah-tengah nasihati anaknya datang. Maka Ibrahim kaget, ini orang kok iri dengan saya ini. Kamu siapa? Maka anaknya datang merangkul ayahnya. Ayah, saya
sholatnya dulu, makan nomor 2. Kalau gimana ya? Nah, sudah sholat belum? Nah, sudah ngaji belum? Makan itu gampang, sudah lapar terus makan sendiri. Sudah ya, saya istiqomah baca Quran. Nah udah tahajud apa enggak? Orang-orang zaman dulu tahajud itu hampir kayak wajib. Kalau sekarang bagaimana kira-kira? Zaman dahulu tuh kalau ada orang ngaji kok gak tahajud disuruh pergi. Orang mau ngaji kok gak tahajud, kita gak pantas ngaji. Jadi tahajud tuh harus. Masya Allah. Maka tengah-tengah ngomong sama anaknya, lama ngobrol itu berdua itu rangkulan. Terdengar suara dari langit itu, hei Ibrahim, katanya kamu cinta sama Allah. Ketika datang anak kamu, kenapa kamu sekarang lupa dengan Allah? Karena Sayyidina Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau memang anak saya ini mengganggu hubunganku denganmu, ya Allah, cabut saja nyawanya. Langsung meninggal. Gimana kira-kira itu? Meninggal di pangkuannya. Maka beliau mengatakan, taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul iyada kai araka law qatani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka taraktul khalqa turran fi hawaka. Ya Allah, mahram itu sudah saya tinggalkan ya Allah, turun semuanya fi hawaka ya Allah, ini hanya untuk memenuhi perintahmu saja ya Allah. Wa aitamtul iyala kaya raka, anak saya sudah jadi yatim semua ya Allah, kaya raka, supaya saya ini bisa ibadah tawajuh kepada Engkau ya Allah. Lau qata'tani bi hubbi irba, seumpama tubuhku ini kamu cincang, engkau cincang-cincang ya Allah, dimutilasi, dipotong-potong ya Allah, lama hannal fuadu ila siwaka, hatiku ini gak akan berubah cintaku hanya kepadamu ya Allah. Sayyidina Ibrahim itu paham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu diuji oleh Allah. Apakah hidup itu mau ibadah atau tidak? Kalau kita berpikir sekarang ini 24 jam kehidupan kita ini untuk apa? Pagi kerja, siang kerja. Ke masjidnya kapan? Nanti maghrib. Ke masjidnya kapan? Subuh sebentar, setelah salam pergi. Berarti 24 jam itu yang untuk dunianya 20 jam, 23 jam, untuk agama yang cuma 1 jam. Itu pun sholatnya campur ngantuk. Itu pun sholatnya campur ingat yang lain, takbir, ingat tadi gimana sawah saya, tadi istri saya marah itu gimana ya, terus tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak ingat apa-apa. Masya Allah. Berarti orang sekarang itu banyak yang lupa sebenarnya dia itu dihidupkan oleh Allah untuk apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal thummal amthal thummal amthal. Ujian di dunia, ujian agama itu beda dengan ujian yang lain. Kalau ujian di dunia yang biasa ini, orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin sedikit ujiannya. Kalau rakyat itu Masya Allah, kerja keras, ke sawah, kemana-mana, berat. Tapi kalau orang-orang anunya, rajanya, menteri-menterinya kan santai aja. Tapi kalau agama itu beda, semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Yang paling besar ujiannya siapa? Rasulullah SAW. Yang paling besar itu siapa? Para nabi. Yang paling besar itu siapa? Para sahabat. Yang paling besar ujiannya itu siapa? Para siddiqin. Paling besar ujiannya siapa? Para ulama. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya. Agama begitu. Makanya kalau kita itu diuji, datang ujian lagi, ini belum selesai ekonomi, datang ujian lagi, berantem dengan keluarganya.
Belum selesai ini datang lagi diusir dari kampungnya. Belum selesai orang masjidnya ngamuk lagi, ujian. Semakin banyak ujian yang datang, itu menunjukkan semakin tinggi derajat kita. Kalau kita punya pandangan seperti ini, tenang ini dulu, saya diuji, itu dan saya tinggi. Maka para ulama itu setiap dia itu hidupnya enak, semua nanti paginya enak, sorenya enak, bingung dia. Ya Allah, saya ini kok hidup kok enak, itu jangan-jangan saya ini nggak punya derajat di akhirat ini. Oh semua kampung, orang kampung senang dengan saya, istrinya senang, anaknya senang, semua kok baik, semua gimana? Jangan-jangan saya itu gimana nanti derajatnya di neraka ke surga ini? Jadi tandanya orang itu semakin hebat, semakin dekat dengan Allah itu bagaimana? Semakin besar ujiannya. Bagaimana? Kalau orang punya pemahaman seperti ini, jadi tenang, dipuji. Alhamdulillah, Allah masih cinta dengan saya. Kayaknya dosa saya banyak, Allah uji supaya habis dosanya. Saya ini Pak, kok sakit-sakitan terus badannya Pak. Alhamdulillah, gara-gara sakit ini dosa yang sudah berkarat itu di tubuh itu bisa hilang semuanya. Aduh Pak, istri saya kok ngomel terus loh Pak. Oh itu nikmat Allah. Supaya apa? Ketika istrinya itu ngomel terus, marah terus, suaminya semakin tinggi derajatnya. Ada satu wali besar. Satu wali besar itu hari-hari dimarahin istrinya terus. Istrinya itu seperti radio RRI. Terus ngomel terus. Sampai wali enggak kuat. Ya Allah, ini setiap saya pulang itu malah ada radio gak bisa berhenti, pagi, siang, sore ngoceh terus gimana itu? Jadi dia pergi, wes mutung aku. Saya mau pindah dari rumah aja. Saya mau ibadah, nggak mau lagi tunggu istri saya. Langsung jalan ke hutan. Saking butek ini. Jadi yang betul itu kan gaya butek wali pun sampai Melayu saya gaya. Tengah butek jalan ke hutan. Sampai di hutan ketemu 3 orang. 3 orang itu sedang ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka datang, Tuhan, saya boleh enggak minta izin untuk gabung ibadah di sini? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kami di sini makannya itu doa. Ketika angkat tangan, ya Allah turunkan makanan dari langit. Kalau mau pengen ikut sini, baru bisa doa, turun dari langit, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak boleh. Nanti bingung sini nanti. Laporan malah bingung. Bisa, saya siap. Setiap siap, Masya Allah. Hari pertama, 1, 2, dirita, ya Allah, makan ya Allah. Datang itu, panggang, makan bareng. Hari kedua, temannya itu, bilitar, sore, ya Allah, makanan. Turun dari langit, bebek goreng, makan. Hari ketiga, temannya lagi, bilitar, turun dari langit itu, ayam bakar taliwang. Hari keempat dia deg-degan. Bilitar, ayo, waktunya kamu doa. Bingung, doanya gimana ya? Dia doa, ya Allah, saya ini ya Allah, minta ini, minta itu ya Allah, dengan berkahnya orang-orang yang disebut oleh mereka itu ya Allah. Dia nggak tahu yang disebut siapa kan? Langsung turun dari langit itu 1 nampan raksasa. Turun cuma gelek, makanan onta bakar. Temannya kaget, kamu tuh mau hebat banget itu. Doamu apa? Jawabanmu apa tadi? Oh, rahasia. Apa saya ingin tahu? Ya, saya kasih tahu jopo saya, apa selalu jopomu. Saya ini setiap doa saya doa, ya Allah, dengan berkahnya wali fulan bin fulan,
Fulan itu siapa? Dirinya ternyata. Yang lain dari istrinya tadi itu jadi wali besar karena dia itu dicaci maki oleh istrinya. Maka kami itu setiap doa tawasul itu dengan berkah wali tadi. Begitu ya? Itu saya ini. Langsung Pak saya izin. Mau kemana? Kan izin aja. Nanti kalau saya kelamaan di sini malah ini dicabut nanti. Saya kan wali gara-gara dicaci maki istri saya. Kalau nggak dicaci maki istri saya kan walinya hilang. Udah saya pulang aja biar jadi wali terus. Langsung pulang ketemu istrinya dicaci maki lagi, malah walinya jadi ramah. Jadi kalau kita pulang dicaci maki istri saya jangan sedih. Jangan-jangan kita itu punya derajat di sisi Allah gara-gara dicaci maki istrinya. Kalau istrinya alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Gara-gara kamu saya jadi wali. Oh berarti kamu wali, saya jadi apanya ini? Ya sudah, gimana nggak tahu saya jadi apa kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bagaimana? Semakin tinggi derajat seseorang, itu semakin banyak ujian yang datang. Sehingga kita datang ujian itu senyum, Masya Allah, Allah itu cinta dengan saya, Allah itu cinta dengan saya. Maka para ulama itu kalau dia maksiat, kemudian gak dihukum tuh nangis habis-habisan. Saya ini tadi melihat perempuan gak mahram, kok sampai sekarang masih tenang, tubuh saya gak ada sakitnya. Bahaya ini saya ini, mau masuk neraka kayaknya. Jadi kalau kita ini habis lihat perempuan, makanya belajar alhamdulillah, Allah hukum mata saya. Habis di masjid, gunjing orang, jalan kesandung kakinya, alhamdulillah. Habis gibah orang, gunjing orang, Allah hukum biar dosa saya hilang. Habis maksiat apa begitu dihukum Allah itu syukur. Itu menunjukkan Allah masih sayang dengan kita. Ujian itu macam-macam. Ada nabi yang diuji dengan kaumnya, semakin didakwahi semakin lari. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawsaw siyabahum. Jadi kalau Nabi Nuh itu kalau dia dakwah oleh kaum itu tutup telinganya. Ayo punya terus, ayo. Semakin didakwahi semakin lari. Semakin didakwahi semakin lari. Berapa tahun? 950 tahun. Kalau kita dakwah khusus itu ke rumah. Assalamualaikum Pak. Tutup pintunya lagi. Munio, gimana nih? Munio Pak, saja gampang tak rumah nih. Gimana kira-kira? Langsung berundel tengah hati ya Allah, hancurkan dia ya Allah, sebagaimana kau menghancurkan Fir'aun La'natullah alaih. Kita begitu. Kalau ngomongin orang, kok nggak didengarkan langsung bisu-bisu. Diomongi api orang itu. Diloni yang merokok dikapok. Nabi Nuh itu bukan setiap beliau dakwah di wilayah kaumnya malah tambah lari, dakwah lagi, lari lagi, dakwah lagi, lari lagi. Masya Allah. Nanti kalau kita sudah sampai ke surga, insya Allah enggak Pak? Insya Allah. Bareng-bareng ya. Nanti kita ziarah ke Nabi Nuh ya. Ziarah. Bah Nabi Nuh, jenengan dakwah kok kuat mendengar apa kok jomol ini. Masya Allah. Macam-macam ujian. Ada diuji oleh kau dengan kaumnya, ada yang diuji lagi itu oleh keluarganya sendiri. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang musuh siapa? Kakaknya sendiri. Nabi Yusuf itu ditangkap, dibawa ke hutan, dilempar, digebuki, dibuka bajunya, bahkan dilempar batu, dibuang di sumur. Yang buang siapa? Kakaknya sendiri, sama-sama anak nabinya. Masya Allah. Ketika Nabi Yusuf itu dibuang di sumur, sebelum masuk itu baru mau masuk itu disambar Jibril. Allah berfirman, hei Jibril, itu ada hambaku mau dibuang di sumur, kamu selamatkan wahai Jibril. Sebelum sampai dasarnya sumur langsung Jibril tangkap langsung. Maka kata para mufasir,
Allah itu ciptakan dari air tadi, air itu mengeras sampai menjadi seperti kasur. Air itu nggak jadi seperti air biasa, jadi seperti kasur. Maka Nabi Yusuf langsung duduk di atas kasur tadi. Sebagian airnya diubah menjadi manisnya lebih manis daripada madu, lembutnya lebih lembut daripada busa, putihnya lebih putih daripada susu. Masya Allah, ditemani Jibril di dalam sumur itu. Maka Jibril itu izin, "Hai Nabi Allah, aku di sini ya, saya izin dulu." "Izin kemana?" "Saya mau ke langit." "Waduh, kalau gak ada kamu sumpah kalau saya nanti sendiri di sumur." Maka oleh Jibril diajari, "Hai Nabi Allah, saya jadi doa ya." Doanya apa? "Ya sarihal mustasrikhin wa ghiyatal mustaghithin wa ya mufarrija karbal makrubin tara makani wa ta'lamu hali wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri." Ya Allah, Zat yang menolong orang-orang yang butuh pertolongan, ya Allah, Engkau tahu di mana saya sekarang ini sedang dalam sumur ini, ya Allah. Tolonglah saya, ya Allah. Ketika doa seperti itu langsung turun 1 juta malaikat ke sumur. Bagaimana? Maka nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bisa ini, kita langsung taskil saja. Lihat, siap? Yang siap 40 hari 4 bulan?